Nah, sahabat Rita, kita berada di depan Muladi Dom Universitas Diponegoro. Kita akan mengajak kalian jalan-jalan menikmati jalan yang akan menunjukkan jalur tercepat dari Undip sampai ke UNES. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Merita Channel. Hai sahabat Rita, apa kabar kan hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Kita masuk di Jalan Kiai Mojo 1 untuk melintasi jalan menuju ke Universitas Negeri Semarang. Nah, kita akan mengajak kalian melintasi jalur Undip sampai ke UNES melewati jembatan Kalikidang ini. Kalau ini kita akan melintasi jalur baru, yaitu jembatan Kalikidang. Wah, jembatan Kalikidang ini baru banget ini ya, baru banget diresmikan pada bulan Januari 2026, dan jembatan Kalikidang ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat sekitar. Nah, ini ada tulisan UNES, kita ada penunjuk jalannya, tapi ini sangat berbahaya sekali sahabat Rita, turunannya tajam sekali, dan sebelah kiri ini tebing-tebing ya. Kalau yang ke sana itu ke arah Bangkong ya, kita kemana sudah melewati Bangkong yang sebelumnya lintas UNES Undip. Sekarang kita akan melintasi jalan baru, yaitu melewati Desa Persen. Jembatan Manulife itu sendiri dibangun oleh PT Reksadana Manulife Indonesia. Kita melintasi jembatan Manulife ini harus berhati-hati sekali, karena di sini nih baru saja terjadi longsor di bulan Januari sahabat Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Merita Channel. Hai sahabat Rita, apa kabar kan hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Nah, hari ini hari Minggu tanggal 26 April 2026. Kita akan mengajak kalian jalan-jalan melintasi Undip sampai ke UNES. Kita akan mengajak kalian mencari jalur tercepat dari Undip sampai ke UNES. Tapi jalan ini jalan baru sahabat Rita. Jadi kita akan melintasi jembatan Kalikidang yang baru saja diresmikan di bulan Januari 26 yang lalu. Nah, kita akan mengajak kalian melintasi jalur Undip sampai ke UNES melewati jembatan Kalikidang ini. Ikuti keseruan kita hingga akhir dan let's go. Nah sahabat Rita, kita akan mulai perjalanan kita kali ini dari depan Gedung Muladi Dom Universitas Diponegoro Semarang. Kita akan mengajak kalian jalan-jalan melintasi Universitas Diponegoro hingga nanti ke UNES Semarang. Kita berada di Jalan Banyu Putih Tembalang. Oke, kita mulai perjalanan kita kali ini hari Minggu tanggal 12 April 2026. Kita akan melintasi Universitas Diponegoro hingga nanti ke Universitas Negeri Semarang atau UNES. Nah sahabat Rita, kita berada di depan Muladi Dom Universitas Diponegoro. Kita akan mengajak kalian jalan-jalan menikmati jalan yang akan menunjukkan jalur tercepat dari Undip sampai ke UNES. Jadi jalan ini memang jalan tembus untuk anak-anak yang berkuliah di UNES yang berasal dari Kecamatan Tembalang ataupun anak-anak yang dari Sekaran, Gunung Pati yang kuliah di Undip. Jadi ini memang jalur gasa ya menuju lintas Undip UNES. Di depan Muladi Dom ini tentunya banyak sekali lalu lalang kendaraan bermotor, karena memang ini kawasan Universitas Diponegoro. Di sebelah kiri ada Alton Apartemen, yaitu apartemen khusus untuk mahasiswa Undip. Di sebelah kiri ada Masjid Pangeran Diponegoro. Sahabat Rita, jalan di sini ini termasuk Jalan Profesor Sudarto ya, yang ada di Ngesrep Timur, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jadi ini masih berada di Kecamatan Tembalang. Ini adalah jalur anak-anak yang berkuliah di kampus Universitas Diponegoro. Jalan Prof. Sudarto ini selalu ramai oleh kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, karena ini memang jalur anak-anak Undip dan juga lintas
Tembalang sampai ke luar kota ya. Jadi kalau mau ke arah UNES melewati Undip ini, kita nanti mempunyai jalur tercepat. Kita tadi mulai pukul 11.45, nanti kita akan lihat sampai di UNES jam berapa. Jadi memang Jalan Prof. Sudarto ini kanan kiri ramai oleh pertokoan modern dan juga kuliner-kuliner, karena di sini memang banyak sekali anak-anak Undip yang kos di seputar Jalan Prof. Sudarto ini. Jalan di sini ramai sekali, jalannya bagus sehingga memungkinkan sekali untuk tumbuhnya UMKM yang berada di kanan kiri jalan di Jalan Prof. Sudarto ini banyak sekali. Di sini banyak sekali kuliner-kuliner dan juga tempat-tempat digital atau toko-toko stationery, karena memang berada di wilayah kampus sebelah kiri TK PGRI Sumberboto. Dan kalau melintasi daerah Jalan Prof. Sudarto yang ada di Ngesrep Timur ini, pastinya udaranya cukup sejuk karena sudah berada di Semarang Atas. Kecamatan Tembalang ini berada di Semarang Atas, dan di sini nih padat sekali penduduknya dan juga banyak sekali tempat-tempat kos yang tersedia untuk anak-anak Undip Tembalang. Jadi kampus Undip itu ada di Tembalang, Semarang, dan di Jalan Prof. Sudarto ini adalah jalur menuju ke kampus Undip, sehingga banyak sekali terlihat anak-anak muda yang lalu lalang melintasi Jalan Prof. Sudarto. Sepanjang jalan ini udaranya bisa kita rasakan kesejukannya ya, karena memang di Tembalang itu sudah berada di Semarang Atas, yang notabene Semarang Atas itu mempunyai udara yang sejuk dan juga oksigennya itu masih bagus. Nah, sahabat Rita, kita akan terus melintasi Jalan Prof. Sudarto ini nanti sampai ke UNES, karena kita memang ingin memperlihatkan kepada kalian jalur paling cepat yang tidak memutar melintasi Jatingaleh, tetapi ini melintasi Jalan Kiai Mojo nanti ya. Nah, kita sudah melihat patung kebesaran Universitas Diponegoro, yaitu patung kuda. Itu artinya kita sudah keluar dari lingkungan Undip. Oke, kita berada di Ngesrep ini sahabat. Jadi kalau yang ke kiri, yang sebelah sini ini Ngesrep Timur, yang sebelah kanan nanti Ngesrep Barat, kita ambil ke arah kiri. Jadi ini adalah Jalan Setiabudi, jalan protokol menuju luar kota Semarang. Kalau lurus nanti bisa sampai ke Ambarawa, Jogja, juga ke Solo. Dan kita nanti akan mengambil arah kanan, yaitu jalur lintas tercepat dari Undip menuju ke UNES. Sahabat Rita, memang sebenarnya jalur ini cukup ekstrim, tetapi memang lebih cepat, lebih dari setengah jam, sehingga anak-anak yang kuliah di UNES pasti lebih memilih jalur ini. Oke, kita akan mengambil arah kanan di BBPMP Jawa Tengah itu ya. Oke, kita akan masuk ke arah kanan di Jalan Kiai Mojo yang berada di samping Yonif 400 Banteng Rider Semarang, Jawa Tengah. Jadi kita melintasi Jalan Kiai Mojo ini sahabat kita. Sebelah kiri kita ini adalah Yonif 400 Banteng Rider Jawa Tengah. Ada lapangannya juga yang terlihat bagus ini, karena memang di sini ini pusat dari pelatihan TNI di bawah naungan Kodam 4 Diponegoro. Jalannya ini bagus ya dan lebar, sehingga untuk melintasi jalan ini itu kita nyaman sekali. Dan di sini kanan kiri jalan ini pohon-pohonnya cukup rindang, sehingga udara di sini ini sejuk dan juga masih sehat, karena oksigen yang kita dapatkan dari jalan kanan kiri ini masih bagus sekali. Sementara di kanan kiri jalan ini
adalah rumah-rumah ya. Ini ada Masjid Kyai Mojo di sebelah kanan, dan kemudian ini ada rumah dinas Bank Indonesia. Ini merupakan Kelurahan Srondol Kulon. Jadi sebelah kiri ini adalah perumahan untuk anggota TNI, dan di Srondol Kulon ini termasuk Kecamatan Banyumanik. Kita kalau dari Jalan Kyai Mojo ke arah sana itu turun ya sahabat Rita. Jadi kita akan ambil arah menuju ke UNES. Nah, kita masuk di Jalan Kyai Mojo 1 untuk melintasi jalan menuju ke Universitas Negeri Semarang. Di sini ini padat sekali penduduknya, jalannya bagus dan juga sudah merupakan berada dalam wilayah Kota Semarang. Jadi rumah-rumah di sini ini padat sekali, dan juga jalannya yang kita lintasi ini bagus. Pemandangannya pun penuh dengan pohon-pohon hijau, sehingga kita tidak bosan melintasi jalan ini. Nah sahabat Rita, jadi kita akan turun terus, karena kalau ke arah Gunung Pati itu nanti kita turun, kita masuk di Pucung Perbalan Srondol Kulon. Wah, dari sini ini kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa mempesona sahabat Rita. Di depan itu kita sudah bisa melihat Semarang Barat, sementara kita ini berada di Semarang Selatan sahabat Rita. Wah, jalannya ini sangat tajam sekali ya, sehingga kita harus berhati-hati dalam melintasi jalan ini. Memang jalan ini tembusan paling cepat, tetapi ini jalannya cukup ekstrim, dan rumah-rumah di sini ini juga konturnya berbukit-bukit, sehingga rawan sekali longsor ya. Jadi seperti ini kondisi dari jalan yang kita lintasi, yaitu Kyai Mojo 1. Wah, tikungan tajam, dan juga kalau kita berpapasan seperti ini berbahaya sekali, sehingga kita harus saling menghormati dalam berkendara. Tikungannya tajam sahabat Rita, jadi kita juga memacu adrenalin kita ya. Kita bisa melihat pemandangan yang indah di sebelah kanan, tapi jangan sampai terlena ya, karena pemandangan ini bisa menghanyutkan kita untuk tidak waspada. Oke, kita sudah cukup landai di sini, sehingga sedikit bernafas dengan lega ya. Di sini ini kita akan berpapasan dengan orang-orang yang melintasi jalan Kyai Mojo ini dari UNES menuju ke Undip. Nah, kita ada ya, ini UNES. Kalau ke kanan itu Ngasinan. Jadi memang seperti ini jalannya, itu berkelok-kelok, turun tajam, dan juga kalian yang menggunakan motor matic ini harus berhati-hati sekali, jangan sampai rem cakram kalian los sehingga menyebabkan kecelakaan ya, karena di sini ini memang jalurnya itu sangat tajam sekali turunannya. Kalian bisa melihat jalan-jalan yang ada di sini nih, sebelah kanan kiri ini masih hutan-hutan ya, dan di sini memang jalur lintas Undis UNEP, sehingga Undip UNES ini banyak sekali kita berpapasan dengan anak-anak mahasiswa kalau pagi ataupun sore hari ya. Ini kita sudah mulai menanjak di jalan ini, dan untuk mobil mungkin akan lebih hati-hati sekali karena mepet ya untuk persimpangan. Oke, kita akan turun di sini. Nah, ini ada tulisan UNES. Kita ada penunjuk jalannya, tapi ini sangat berbahaya sekali sahabat Rita, turunannya tajam sekali, dan sebelah kiri ini tebing-tebing ya. Dan kita akan melihat sebelah kanan kita ini adalah hutan jati sahabat Rita. Jadi di sini ini ada hutan jati, ada juga angkringan jati alas di sana, dan jalannya tuh seperti ini sahabat Rita. Jalannya ini sudah mulai berlobang karena memang Semarang akhir-akhir ini intens sekali terjadi hujan, sehingga material dari jalan ini tergerus air hujan dan ikut
ke dalam sungai. Oke, ini jembatan yang sangat fenomenal, yaitu jembatan Manulife. Jembatan Manulife itu sendiri dibangun oleh PT Reksadana Manulife Indonesia. Kita melintasi jembatan Manulife ini harus berhati-hati sekali karena di sini nih baru saja terjadi longsor di bulan Januari, sahabat kita. Jadi seperti ini kondisi jalan yang ada di setelah jembatan Manulife. Nah, jembatan Manulife itu sendiri adalah penghubung dari ya kakaknya ini ya lewat ya. Jadi ini jembatan Manulife ini sendiri menghubungkan antara Kecamatan Banyumanik sampai Kecamatan Gunung Pati ya. Jadi sudah berbeda kecamatan setelah jembatan ini. Oke, jadi kita sudah melintasi jembatan Manulife yang sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat yang melintasi antar Tembalang sampai ke Sekaran Gunung Pati ya. Jadi desa-desa di sini nih memang masih sangat alami sekali, asri. Banyak sekali hewan-hewan ternak karena masih banyak rumput-rumput yang bisa dijadikan pakan ternak. Oke, kita akan terus menanjak di sini ya. Ini sudah mulai tanjakan, yaitu aspalnya di sini cukup lumayan bagus daripada tadi yang ada di hutan jati. Nah, sahabat kita, jadi banyak sekali anak-anak di sini ya. Oke, jalannya banyak yang berlubang di sini ya. Jadi kita harus berhati-hati. Di samping jalan menanjak, tikungan tajam juga jalannya berlubang. Nah, ini adalah pertigaan yang saya maksud. Kalau yang ke sana itu ke arah Bangkong ya. Kita kemarin sudah melewati Bangkong yang sebelumnya lintas UNES Undip. Sekarang kita akan melintasi jalan baru, yaitu melewati Desa Persen. Jadi kalau yang ke kiri tadi adalah melewati Dusun Bangkong, yaitu sangat tajam sekali tanjakannya. Kalau ini kita akan melintasi jalur baru, yaitu Jembatan Kalikidang. Wah, Jembatan Kalikidang ini baru banget ini ya, baru banget diresmikan pada bulan Januari 2026. Dan Jembatan Kalikidang ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat sekitar dan juga masyarakat pada umumnya, karena jembatan itu bermanfaat untuk jalur lintas. Karena dulunya jembatan itu berupa jembatan kayu dan sekarang menjadi jembatan beton yang jembatan baja yang dicor beton ya. Jadi bagus sekali untuk masyarakat sekitar sini. Ini sudah masuk ke Desa Persen. Jadi namanya Jembatan Persen Kalikidang. Panjangnya 58 meter dan itu menghabiskan biaya yang cukup fantastis, yaitu 4 miliar 61. Wah, keren sekali ya. Pemkot Semarang ini sudah mendengarkan aspirasi rakyat, di mana jembatan itu yang dulunya kayu sekarang diganti menjadi rangka beton dan juga dicor beton ya, rangka baja dan cor beton. Seperti ini desa-desa yang ada di Desa Persen. Masih banyak ruang-ruang terbuka hijau sehingga di sini udaranya sejuk. Kita belok ke kiri ya. Ini di Mulyo Motor ini kita belok ke kiri. Jadi kalian kalau mau melintasi Undip UNES, kalian ingat-ingat ya jalannya. Ini sudah mulai tanjakan, tapi tanjakannya cukup landai juga karena berbeda dengan yang di Bangkong. Yang di Bangkong itu cukup ekstrim dan bahkan mungkin mencapai 60 derajat ya. Kalau yang ke kanan ke wisata Gubuk Serut, sahabat kita. Nah, kita ke kiri, jalannya juga cor beton ini. Kita akan terus sampai nanti keluar dari Desa Persen.
kita naik ya, ini tanjakannya sudah mulai menanjak. Oke, kita harus berhati-hati karena kita juga akan berpapasan dengan yang dari atas. Untuk kendaraan manual bisa menggunakan gigi satu saja biar aman ya. Dan kalau yang kendaraan-kendaraan lainnya, yang penting remnya bagus, kondisi kendaraannya prima, kalian boleh melintasi sini dengan aman. Karena jalannya ini dibandingkan dengan yang di Bangkong tuh jauh. Kalau yang di Bangkong tuh sangat terjal sekali dan berkelok-kelok, sementara yang di sini nih cukup landai. Nah, kita sudah keluar dari Desa Persen ya. Di sini sudah mulai terlihat banyak sekali tempat-tempat kos karena ini memang di sini ini tempat kos anak-anak UNES. Jadi UNES sendiri berada di Desa Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, berbeda dari Undip ya yang berada di Tembalang, Banyumanik. Jadi berbeda kecamatan. Dan kita melihat sepanjang jalan kanan kiri itu tempat-tempat kos, ramai sekali, padat sekali penduduknya. Sekarang saat ini desa ini atau jalan Kalimasada ini dipenuhi oleh tempat-tempat kos dan juga kuliner-kuliner untuk memenuhi kebutuhan anak-anak UNES. Sepanjang perjalanan kita melihat banyak sekali tempat-tempat kos, kemudian tempat-tempat makan dan juga laundry, sehingga kalian yang berkuliah di UNES pastinya mengenali daerah ini. Jadi di sini nih sudah mulai dataran rendah, sudah rata ya, jadi sudah tidak se ekstrim tadi, sehingga adrenalin kita ini sudah reda ini. Tadi sangat terpacu sekali karena jalan yang naik turun. Hanya saja kalau melewati jembatan Kali Kidang cukup landai. Jadi bagi kalian yang ingin melintasi Undip UNES bisa melalui jembatan Sekidang ini, tetapi ini lebih jauh sahabat kita. Jadi memang kalau melewati Bangkong itu lebih cepat karena jaraknya hanya tinggal menanjak di Bangkong itu. Tapi kalau ini melintasi beberapa kampung ya. Nah, kita sudah keluar dari Jalan Kalimasada dan ini ada lapangan UNES ya. Jadi di sini ini sudah mulai lalu lalang anak-anak UNES. Di sini juga ada Masjid Jami Ulul Albab UNES. Ini sudah mulai lingkungan UNES, sehingga anak-anak yang melintasi daerah sini ini anak-anak yang berkuliah di UNES. Di sini sudah mulai terlihat jembatan UNES sahabat kita. Jadi kita akhiri perjalanan kita di jembatan UNES ini. Nah sahabat Rita, kita akhiri perjalanan kita kali ini di hari Minggu tanggal 12 April 2026. Kita tadi sudah melintasi lintas Undip UNES. Jadi jalan tercepat menuju Undip UNES itu kira-kira 20 menit melintasi jembatan Kali Kidang. Sementara kita yang kemarin melintasi Bangkong itu ada 15 menit. Jadi lebih memutar 5 menit lagi karena memang jalannya lebih landai dan juga lebih aman. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti perjalanan kita hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.